Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Siva Mardisa Putri dari Psikologi Islam 21C. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas final tes usul fikih. Pertanyaan pertama, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta jelaskan contohnya masing-masing. Pada prinsipnya, posisi hadis terhadap Al-Quran berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadis juga bisa membentuk hukumnya tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu 1. Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran menjelaskan ayat berkaitan dengan sholat, tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam sunnah. Yang kedua, sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan sholat, namun tidak dijelaskan tentang jumlah rakaatnya, jelas pelaksanaannya, rukun dan syarat dalam mendirikan sholat. Maka fungsi sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah rakaat dalam setiap sholat, cara dan rukun sampai pada syarat sah mendirikan sholat. Yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuan di dalam Al-Quran. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi jika dilihat dari hikmah dari larangannya, jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam. Yang kedua, jelaskan bagaimana menurut saudara implementasi ijma pada masa kini. Menurut saya masih ada kemungkinan untuk mengimplementasikan ijma pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat, karena kondisi dulu dengan kondisi yang sekarang sangat berbeda. Ijma sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah atau undangan kepala negara. Itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijma yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar. Nah, menurut saya implementasi ijma pada masa kini bisa saja terjadi asalkan memenuhi syarat tertentu. Antara lain, 1. Harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid. Istilah mujtahid di sini adalah orang muslim yang dewasa, yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Penggunaan istilah mujtahid dan semacamnya dalam definisi ijma tadi untuk menegaskan bahwa orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas ijtihad. Dengan demikian, setuju atau tidak setuju orang awam tidak mempunyai arti sama sekali bagi tercapainya ijma. Yang kedua, sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak bisa disebut ijma apabila disepakati oleh mujtahid dari Irak saja, atau dari Hijaz, atau Mesir saja, atau Syiah saja. Namun harus bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam. Nah, untuk syarat ini bisa dilakukan melalui sosial media atau internet. Tidak perlu lagi melakukannya berkumpul di satu wilayah. Syarat yang ketiga yaitu kesepakatannya kelihatan jelas dan nyata. Misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat. Syarat ijma yang disepakati oleh seluruh ulama adalah 1. Yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa saja perbedaan tasih dan nasah serta berikan contoh dari keduanya. Tasih merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasah menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada di dalam suatu nasah dan yang sebelumnya telah berlaku. Kemudian tasih bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan. Sedangkan nasah mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Selanjutnya, tasih itu bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli, sedangkan nasah hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Lalu, tasih itu tidak berlaku pada amr yang mengandung satu perintah saja, seperti berilah si fulan, sedangkan nasah bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Selain itu, tidak diizinkan mentasih ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain, sementara dibolehkan menasah
ketetapan hukum dengan ketetapan hukum lainnya. Contoh dari NASA adalah ayat 65 surah Al-Anfal yang mansuh oleh ayat 66 dari ayat tersebut. Selain itu, dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah. Kemudian ayat ini dimansuh ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 13. Contoh dari taksis adalah pada hadis yang berbunyi pada tanaman yang disirami oleh air hujan zakatnya 1/10, muttafaq alaih. Nah, keumuman hadis di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian hadis itu ditaksis oleh hadis lain yang berbunyi tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 wattsak atau 1000 kg, muttafaq alaih. Dari kedua hadis di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati kecuali yang sudah mencapai 5 wattsak. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan perbedaan antara qiyas, istishad, dan maslahah mursalah. Perbedaan di antara ketiganya ialah qiyas menyamakan kasus yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan nas atau ijma dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas atau ijma. Dalam istishad, hukum ditetapkan atas dasar kepentingan umum atau keadilan, sedangkan istishad adalah berpindah dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti perpindahan dari nas umum atau qiyas kepada nas khusus atau kepada qiyas hafi karena adanya kemaslahatan yang hendak direalisasikan atau mafsadah yang ingin dihindarkan, dan keputusan hukum dalam qiyas diambil karena persamaan ilat. Kemudian maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kerusakan, serta tidak memiliki dasar dari nas. Jadi, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah mursalah tidak memiliki dasar dari nas sama sekali. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang pentingnya ilmu usul fikih dalam menghadapi kemajuan zaman. Tentu perkembangan ilmu usul fikih ini sangat penting terhadap perkembangan sains dan teknologi modern yang telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, serta peradaban produk pemikiran kita semakin turun alias tertinggal. Untuk itu membutuhkan jawaban baru melalui usul fikih dalam menguraikan sejumlah masalah yang dianggap perlu ada tinjauan hukum Islam. Perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat akibat dari akselerasi globalisasi sehingga dapat diperlukan usul fikih muamalah. Misalkan dalam perbankan syariah, sangat diperlukan ilmu usul fikih ini dikarenakan ilmu usul fikih yang bermuatan maqasid syariah akan memberikan pemikiran rasional dan filosofis tentang ketentuan fikih muamalah dan fatwa-fatwa. Sekian video dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.